Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini. Karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enak. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, dokter Tipa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung. Memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak. Kenapa? INews itu menjadi turun harga dirinya kalau memanggil ibu-ibu seperti saya. ILC menjadi rendah derajatnya kalau memanggil YouTuber-YouTuber ini. Menjadi rendah. Takut nggak ada yang nonton. Hey, harus adil dong. Oh, kami juga mendatangkan ini kok. Ini. Ya mereka-mereka aja yang kamu panggil. Kita-kita pernah dipanggil nggak? Harusnya kalian itu menampung suara rakyat, benar-benar rakyat yang gelisah setiap hari. Karena dikotori oleh cerita-cerita bohong dari orang-orang pintar itu. Yang ngaku pintar itu, yang ngaku sekolah tinggi. Yang membodohi rakyat. Kalian kasih panggung orang-orang seperti itu. Artinya apa? Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Kalau zaman Pak Soeharto, sudah diberendel kalian itu, bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk? Mengundang orang-orang seperti itu. Mengotori pikiran orang-orang awam, membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Karena dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Nggak ada keahlian dia. Cendekiawan. Sudah dia membuat temuan apa? Kalau meneliti bokep, jago dia. Tapi masih diberi panggung. Bahkan teriak-teriak di atas panggung. Perhatian ini untuk media-media ini ya. Kalau kalian tidak bisa mengatur orang-orang yang datang, jangan salahkan YouTuber-YouTuber terus bersuara. Karena ini hak kami untuk bersuara. Kalian bikin gaduh, kami membungkam mulut kalian. Kegaduhan yang tercipta selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini oleh kaum pembenci, oleh orang-orang yang punya titel tinggi, bererot, cukup membuat kita pening, membuat kita bingung. Kegaduhan ini sengaja memang diciptakan oleh kelompok pembenci. Tapi mereka lagi-lagi berkelit ketika kita sebut mereka ini kaum pembenci. Oh, saya ilmuwan, saya peneliti. Loh, saya ini pengamat. Saya ahli hukum tata negara. Saya mantan menteri. Saya doktor. Saya ahli forensik. Bukan karena saya benci. Nah terus, tujuan kalian mengotak-atik ijazah Pak Jokowi untuk apa? Apa kepentingannya? Apa untungnya? Kami membela rakyat. Rakyat yang mana? Kami tidak butuh ijazah Pak Jokowi diperlihatkan di muka publik. Tidak butuh. Karena kami yakin Pak Jokowi mustahil memalsukan ijazahnya. Lalu kalian datang, ingin meyakinkan kami, para pendukung Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini adalah penipu, pendusta, pemalsu ijazah. Ya kan? Sayangnya kami tidak percaya. Dan akhirnya dunia medsos dibuat gaduh. Orang-orang banyak yang meragu dengan ijazah Pak Jokowi. Orang-orang pintar, banyak juga yang bertanya, benar gak sih ijazah Pak Jokowi asli itu? Kok kayaknya
penelitian dari Roy Suryo, Rismond, Dr. Tipa ini meyakinkan sekali. Emang kalian ini orang-orang brengsek. Kalian pasti punya misi dong melakukan ini. Misi kalian tidak hanya membuat gaduh dong. Kenapa memilih menjadi provokator, menjadi tukang tipu, menjadi tukang bacot yang dipanggil dari TV ke TV, podcast ke podcast? Kenapa memilih itu? Tentu karena cuannya gede. Nggak mungkin tanpa cuan mereka mau melakukan perbuatan bodoh seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang pintar, orang-orang hebat ini mau melakukan pekerjaan-pekerjaan haram seperti ini kalau tidak ada cuannya. Nggak mungkin. Apakah kalau nanti negara kita kacau setelah mereka membuat berita-berita bohong, lalu mereka dapat jabatan gitu? Apakah begitu? Yaitu halunya mereka seperti itu. Mereka berharap kalau negara kita kacau, terjadi revolusi, maka otomatis negaranya akan bubar. Prabowo, Gibran akhirnya diturunkan. Berharap revolusi. Tanpa revolusi mereka tidak bisa menurunkan Prabowo, Gibran. Kalau revolusi sudah terjadi, mereka berharap bubar ini pemerintahan. Tapi ingat, sudah ada 8 poin yang sudah mereka kemukakan ke ruang-ruang publik. Di antaranya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Mereka ingin kembali lagi ke zaman Orde Baru. Sehingga nanti yang memilih presiden dan wakil presiden, MPR. Nih, saya kasih gambarannya. Mereka melakukan ini supaya negara ini chaos, kacau. Terjadi revolusi. Setelah revolusi, nanti para jenderalnya akan maju nih. Dengan Habib-Habib ini. Dengan aktivis-aktivis yang bacotnya kencang ini ya. Ulama-ulama dengan jubah-jubah panjang itu. Wah, seolah-olah mereka ini mau memerankan seperti di era sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ketika ingin membentuk negara ini kan melibatkan ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan. Makanya mereka jauh-jauh sudah ngaku, saya cendekiawan. Roy Suryo ngaku cendekiawan, Tifa ngaku cendekiawan, Rismond ngaku cendekiawan. Nanti supaya nanti dilibatkan ketika negara kita sudah kacau, pemerintahnya udah dihancurkan, nanti muncul nih cendekiawan-cendekiawan nih, wah akan dimajukan bersama jenderal-jenderal itu mantan jenderal bersama Habib-Habib. Akan membentuk negara lagi yang baru. Kembali lagi ke UUD 45, MK bubarkan. Nggak usah pemilu ulang boros. Udah kita balik lagi ke UUD 45, nanti langsung kita angkat ketua MPR-nya siapa tuh? Amin Rais jadi ketua MPR. Nanti Amin Rais yang nunjuk siapa yang jadi presidennya. Langsung tunjuk tuh Abah Anies Baswedan, Imam Mahdi. Berhayal mereka ini. Ntar mereka ingin menciptakan sejarah para cendekiawan, Tifa, Roy Suryo, Rismond. Sudah mencetak sejarah baru. Pembubaran pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan perjuangan-perjuangan yang melelahkan. Sejak tahun 2014 yang gagal menjatuhkan Jokowi, akhirnya berhasil melengsarkan Gibran dan Prabowo. Nah nanti mereka berharap kalau sudah ditunjuk nih oleh MPR, presidennya siapa, wakilnya siapa, menteri-menterinya siapa, mereka dapat jatah masing-masing. Habib Rizik, Menteri Agama, Tipa, Menteri Kesehatan, Rismond, Menteri Menristek, Fadilah, Menteri Perbacotan itu Fadilah, Rafli Harun, Kemenkumham, Abraham Samad, Kejagung, Egy Sujana, jadi Menteri sakit-sakitan. Kurnia jadi menteri apa tuh? Terus si Tompel jadi apa itu? Pikirin tuh Tompel jadi apa? Orang HTI itu. Saya heran orang HTI masih dikasih panggung aja sih. Tolong dong ya, kalau negara ini mau aman damai, jangan kasih panggung orang-orang itu. Bacotnya tuh udah gak pernah sekolah. Ngapain dikasih panggung? Model-model si Tompel itu merusak mental bangsa. Ini negara kita ini yang punya adat ketimuran, sopan, menjadi kayak dia itu, petantang, petenteng gitu.